Pernah kepikiran nggak gimana caranya produk lokal bisa ngalahin merek-merek global yang udah raksasa? Nah, kali ini kita akan bongkar sebuah cetak biru strategis dari pemerintah daerah buat mengangkat kopi lokal. Dan kuncinya, ini bukan soal subsidi, tapi soal membangun sebuah sistem yang solid dari nol. Oke, coba lihat kutipan ini. Ini dia nih akar masalahnya. Kualitas kopi NTT itu nggak pernah jadi soal, rasanya juara. Yang jadi biang kerok selama ini itu cuma 3 hal. Sistem yang acak-acakan, rasa yang kadang enak kadang enggak, dan yang paling parah, akses pasar yang kayaknya tertutup rapat. Pengakuan jujur inilah yang jadi titik awal semuanya. Jadi, kalau masalahnya ada di sistem, ya solusinya harus sistemik juga kan? Makanya, fokusnya geser total. Bukan lagi cuma nyuruh petani nanam kopi sebanyak-banyaknya, tapi membangun sebuah ekosistem kopi yang lengkap dari hulu sampai ke hilir. Dan inilah misi utamanya. Jelas dan ambisius banget. Tujuannya bukan buat sekedar jualan di sebelah merek besar, tapi buat menggantikan mereka. Gimana caranya? Bukan adu kuat produk satu lawan satu, tapi dengan menawarkan sistem lokal yang terpadu, yang lebih efisien dan lebih untung buat semua yang terlibat. Kata kuncinya, substitusi. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara bangun sistemnya? Nah, disinilah pemerintah nggak lagi jadi birokrat yang kaku. Mereka jadi arsitek strategis dengan 6 peran kunci yang dirancang buat nambal semua bolong-bolong di sistem yang lama. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, yang brilian dari sini adalah gimana setiap peran itu langsung menjawab masalah yang ada. Jadi agregator buat nyatuin pemain-pemain kecil yang tadinya jalan sendiri-sendiri. Penjamin kualitas buat mastiin rasanya konsisten, gak berubah-ubah. Fasilitator buat motong jalur birokrasi yang ribet. Terus penyediaan mesin kopi ini jadi game changer karena mitra nggak perlu keluar modal besar di awal. Dan yang terakhir, sebagai negosiator dan regulator, pemerintah pakai kekuatannya buat buka pintu pasar yang dulu rasanya mustahil ditembus. Ini benar-benar intervensi total yang sangat terukur. Oke, itu kan blueprint-nya di atas kertas. Sekarang, gimana wujudnya di dunia nyata? Nah, strategi ini dipecah jadi 3 model implementasi yang beda-beda, buat target pasar yang beda-beda juga. Di sini kelihatan nih betapa fleksibelnya strategi ini. Buat toko swalayan, kuncinya itu cepat dan konsisten. Mesinnya cukup 1 tombol, rasanya dijamin sama terus. Buat hotel dan bandara, fokusnya ke pengalaman premium. Yang dijual itu cerita di balik kopinya. Sementara buat kafe-kafe lokal, pendekatannya adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Bisa lewat menu barengan sampai pelatihan barista. Tiap model punya sasarannya sendiri. Ide sekeren apapun, kalau nggak ada rencana eksekusi yang jelas, ya cuma omong kosong, kan? Nah, bagian ini ngebuktiin kalau ini semua bukan wacana, tapi sebuah rencana aksi yang konkret, dengan lini masa yang jelas. Coba kita lihat roadmap-nya, logis banget alurnya. 2 bulan pertama itu buat bangun fondasi, bikin organisasinya, standar produknya. Bulan ketiga persiapan teknis, bulan keempat tes pasar skala kecil. Ini penting banget, karena di bulan kelima, semua data dan masukan dievaluasi buat perbaikan. Nah, baru setelah terbukti berhasil, di bulan ke-6, skalanya diperbesar. Pendekatannya hati-hati, terukur, dan cerdas. Eits, jangan salah, strategi sebagus apapun pasti ada risikonya. Justru rencana yang matang itu, yang udah mikirin semua potensi masalah dari awal, dan yang paling penting, udah nyiapin solusinya. Dan jawabannya, lagi-lagi, sistem. Rasa nggak konsisten? Kunci pakai SOP yang ketat. Pasokan macet? Ikat pakai kontrak formal. Mesin rusak? Tenang, udah ada tim teknis yang siap bantu. Bahkan masalah klasik kayak ego antar pelaku usaha pun diredam lewat sistem kooperasi, di mana menangnya itu buat bareng-bareng. Tiap risiko udah dipetakan dan ada jalan keluarnya. Oke, kita udah bedah semuanya dari A sampai Z. Sekarang, kita sampai ke intinya. Apa sih satu hal yang jadi penentu kemenangan dari keseluruhan cetak biru ini? Ini dia pelajaran paling pentingnya. Kalau pemerintah cuma kasih bantuan bibit atau pupuk terus ninggalin UMKM sendirian di pasar, itu resep pasti buat gagal. Kemenangan cuma bisa diraih dengan menguasai sistem pasarnya, kontrol standar, nyediain infrastruktur, negosiasi akses, dan jamin pasokan. Disitulah bedanya. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh lagi. Kita baru aja lihat cetak biru yang komprehensif buat kopi. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak ya kerangka kerja yang sama, di mana pemerintah jadi agregator, penjamin kualitas, dan pembuka pasar, diterapkan buat produk unggulan daerah lainnya? Mungkin tenun, madu, atau kerajinan tangan. Sebuah pemikiran yang menarik banget buat direnungkan.